Danis pernah dielu-elukan sebagai harapan baru. Hingga satu persatu kejanggalan mulai terkuak. Di saat yang sama, hidup Danis pun hancur tanpa peringatan. Mulai dari istri yang sakit dan juga anak yang celaka. Kebetulan, atau ada sesuatu yang sedang menuntut balas. Saat kebenaran hampir terbongkar, satu hal pun menjadi pasti. Tidak semua dosa bisa disembunyikan dan tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Perkenalkan, saya Danis, calon Kepala Dinas Pendidikan. Saya hadir bukan untuk sekedar meminta dukungan, tapi untuk berjanji kepada kalian. Jika saya dipilih, anggaran pendidikan akan saya gunakan sepenuh-penuhnya untuk rakyat. Pas, bicara terus ya, jangan janji doang. Tenang, Za. Aku serius kok. Pak Danis, saya ingin bertanya. Jika Bapak terpilih, bagaimana transparansi Bapak terhadap penggunaan anggaran proyek pembangunan gedung baru? Pertanyaan yang bagus. Saya berkomitmen penuh untuk transparansi. Semua akan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Tidak ada yang bakal ditutup-tutupin. Ih, keren juga ya jawabannya. Kita lihat nanti saja, Fir. Janji itu mudah diucapkan. Selamat ya, Mas. Ya, makasih ya sayang. Anggaran proyek ini 200 juta. Kalau aku sisihin 20%, gak ada yang tahu kan? Toh juga proyeknya tetap berjalan kok. Walaupun sedikit dikurangin kualitasnya. Gak apa-apalah sekali. Untuk keluarga juga. Fir, lihat nih. Proyek gedung yang katanya dianggarkan 200 juta. Hasilnya jelek banget. Temboknya retak. Bahan bangunannya jelas gak sesuai standar. Ini ada yang aneh. Serius? Mungkin kontraktornya kalian nakal. Bisa jadi. Tapi, kalau anggaran yang dipakai, seharusnya hasilnya lebih baik. Aku udah hitung-hitung. Selisihnya besar sekali, Fir. Tapi, Bi, mereka pejabat. Kita cuma mahasiswa. Bahaya nggak sih kalau melapor? Justru karena kita masih hukum, kita punya tanggung jawab moral. Pak Danish dulu janji transparan di depan kita sendiri. Kalau kita diam, kita juga ikut salah. Oh, benar, Tim. Lalu kita harus bagaimana? Aku sudah siapkan data-datanya. Kita buat laporan resmi ke inspektorat. Semua harus melalui jalur yang benar. Oke, aku bantu kamu, Bi. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Selamat siang Pak Danis. Saya Dani dari Inspektorat. Kami menerima laporan terkait proyek pembangunan gedung yang Bapak tangani. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Oh, tentu Pak Dani. Silahkan. Saya yakin semua sudah sesuai kok dengan prosedurnya. Begini Pak, berdasarkan dokumen yang kami terima, terdapat selisih anggaran yang sangat signifikan antara anggaran yang disetujui dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Kami juga sudah meninjau langsung kondisi bangunannya seperti apa. Apakah Bapak bisa menjelaskan kemana perginya sisa anggaran tersebut? Itu mungkin kesalahan administrasi Pak. Biar saya cek dulu ya dokumennya. Pak Danis, kami sudah punya bukti yang cukup kuat. Dari mulai rekening, transfer, dan juga tanda tangan Bapak ada di sini semua. Saya harap Bapak bisa kooperatif. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal kepercayaan rakyat yang Bapak emban. Saya minta Bapak hadir besok untuk pemeriksaan lanjutan. Proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Halo?
Iya, ini Danis. Hah? Zaza dirawat di rumah sakit? Kenapa? Sakit apa dia? Dan Raffi, anak saya kecelakaan. Astaga. Iya, saya ke sana. Sebentar ya. Ya Allah. Zaza, Raffi, ini karena apa yang udah aku lakukan, bukan? Aku udah ngianatin amanat rakyat. Dan sekarang keluargaku yang menanggung. Assalamualaikum Ustazah. Maaf mengganggu waktunya. Saya boleh bicara sebentar nggak? Lihat tentu saja Pak Danus, ada apa? Ustazah, saya sudah berbuat salah besar. Saya korupsi. Saya khianati kepercayaan orang banyak, Ustazah. Dan sekarang istri saya sakit keras. Anak saya kecelakaan. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Ustazah. Pak Danis, Allah itu tidak pernah menutup pintu taubat selama kita masih hidup dan masih mau berusaha. Musibah ini bisa jadi teguran agar Bapak sadar sebelum waktunya terlambat. Tapi dosa saya sudah besar, Ustazah. Duit rakyat sudah saya ambil. Justru itulah Pak, taubat yang benar bukan sekedar menyesal di hati, tetapi harus ada tindakan nyata. Kembalikan apa yang bukan milik Bapak. Hadapi proses hukum dengan benar dan minta maaf kepada mereka yang sudah Bapak rugikan. Allah Maha Pengampun, tapi kita juga harus bertanggung jawab kepada sesama manusia. Saya mengerti, Ustazah. Saya akan kooperatif dengan pemeriksa. Saya akan kembalikan uang itu. Dan saya berjanji, saya tidak akan mengulanginya, Ustazah. Nah, itu keputusan yang benar, Pak. Mulailah dari langkah kecil itu. Percaya deh, Allah tuh selalu bersama orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dan untuk keluarga Bapak, jangan lupa berdoa. Serahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih ya, Ustazah. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Ya, sama-sama. Aku masih nggak nyangka deh, Pak Danis yang dulu terlihat berwibawa di depan kita waktu kampanye, ternyata... Itulah kenapa kita tidak boleh berhenti kritis, Fir. Jabatan itu amanah. Kalau disalahgunakan, konsekuensinya bukan hanya hukum, tapi juga ketenangan batin, bahkan keluarga. Tapi aku lega waktu itu kita lapor. Kalau kita diam, mungkin ini nggak pernah tertangkap. Pas sekali, sebagai mahasiswa hukum, kita punya tanggung jawab untuk menjaga keadilan. Bukan dengan main hakim sendiri, tapi dengan jalur yang benar. Itu juga bagian dari pengamalan Pancasila. Semoga dia benar-benar berubah ya. Semoga, dan semoga kita semua, jika diberi amanah, tidak akan lupa dari mana kita berasal.